Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Dian Anggraini, mahasiswa PPG pada jabatan gelombang 2 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa dari kelas 004. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai infografis terkait teori perkembangan anak. Teori perkembangan anak dibagi menjadi 3, yaitu teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget, teori perkembangan sosial emosional Bronfenbrenner, dan teori perkembangan ekologi menurut Erikson. Teori yang pertama yaitu teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Teori ini menunjukkan bahwa kecerdasan akan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif anak tidak hanya tentang mendapatkan pengetahuan, tetapi juga mengembangkan atau membangun mental anak. Menurut Jean Piaget, teori perkembangan kognitif dibagi menjadi 4, yaitu sensori motor, praoperasional konkret, operasional konkret, dan operasional formal. Yang pertama yaitu sensori motor, dari usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, anak dapat mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensoriknya dan tindakan motorik. Contohnya, anak suka memperhatikan suatu objek dalam waktu yang lama serta menarik rangsangan melalui suara atau sinar lampu. Yang kedua yaitu praoperasional konkret pada usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, anak dapat berpikir pada tingkat simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya, anak belum bisa menggunakan logika untuk mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pemikiran. Contohnya, anak dapat mengumpulkan benda-benda berdasarkan kriteria. Sebagai contoh, mengumpulkan semua mainan berwarna merah, lalu memasuki usia 4-7 tahun, anak sudah mulai bisa mengutarakan pikirannya. Tahap yang ketiga yaitu operasional konkret pada usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, Jean Piaget menganggap bahwa tahap konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak karena menandai awal pemikiran logis. Pada tahap ini, anak cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik atau objek konkret saja. Contohnya, bila anak diberi benda beda ukuran, mereka dapat mengurutkan baik dari paling besar ke paling kecil atau paling kecil ke paling besar. Artinya, anak dapat mudah dalam belajar jika dihadirkan media konkret. Tahap yang keempat yaitu operasional formal pada usia 11-15 tahun. Tahap operasional formal, anak memiliki kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Pada tahap ini, anak dapat melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan penalaran abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Contohnya, anak dapat mengerjakan soal-soal jika sudah paham dan konsep dan materinya. Yang kedua yaitu teori perkembangan sosial emosional menurut Bronfenbrenner. Teori ini dikembangkan oleh Bronfenbrenner berfokus pada konteks sosial yang mempengaruhi kehidupan individu sehingga turut mempengaruhi perkembangannya. Bronfenbrenner mengungkapkan bahwa individu akan dipengaruhi oleh 5 sistem lingkungan yang berasal dari interaksi interpersonal terbuka hingga pengaruh berbasis luar budaya. 5 lingkungan itu terdiri dari mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Yang pertama yaitu mikrosistem. Mikrosistem adalah kondisi yang melatar belakangi anak hidup dan berinteraksi dengan orang lain dan institusi yang paling dekat dengan kehidupannya, seperti keluarga, teman sebaya, dan sekolah. Lingkungan yang kedua yaitu mesosistem. Mesosistem adalah hubungan antara dalam mikrosistem. Contohnya, hubungan orang tua dengan guru dalam berinteraksi di sistem sekolah. Yang ketiga yaitu ekosistem. Ekosistem adalah sistem yang berisi sejumlah kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak,
Namun, anak di sini tidak terlibat dalam satu peran langsung. Contohnya, karena adanya kondisi kemiskinan dalam keluarga, anak terpaksa harus bekerja untuk mencari uang dan tidak melanjutkan sekolah. Yang keempat yaitu makrosistem. Makrosistem adalah sistem yang mengelilingi mikro, meso, dan ekosistem serta merepresentasikan nilai-nilai ideologi, hukum masyarakat, dan budaya politik. Contohnya, anak-anak Indonesia tidak sama dengan anak-anak di Amerika. Yang kelima yaitu kronosistem. Kronosistem adalah dimensi waktu yang menuntun perjalanan setiap level sistem dari mikro makro. Sistem ini juga mencakup berbagai peristiwa hidup yang penting pada individu dan kondisi sosiokultural. Yang ketiga adalah teori perkembangan ekologi menurut Erikson. Teori ini menyajikan pandangan perkembangan kehidupan masyarakat secara bertahap atau rentang hidup. Terdapat 8 tahap perkembangan yang terungkap ketika manusia melalui rentang kehidupannya. Yang pertama yaitu trust versus mistrust atau kepercayaan melawan ketidakpercayaan. Tahap ini terjadi pada tahun pertama manusia yaitu pada masa bayi. Perkembangan kepercayaan membutuhkan pemeliharaan yang penuh kehangatan. Contohnya, bayi akan merasa aman dan tenang ketika digendong oleh orang tuanya. Namun bayi tersebut akan nangis ketika digendong oleh orang-orang yang tidak dikenalinya. Tahap yang kedua yaitu autonomy versus shame and doubt, atau autonomi versus malu dan ragu. Setelah memperoleh kepercayaan pengasuh orang tua, bayi mulai menemukan bahwa perilaku mereka adalah mereka sendiri. Mereka menyatakan kebebasan mereka dan menyadari kemauan mereka. Contohnya, seorang anak diberikan izin untuk mengeksplorasi dan mengubah lingkungannya, sehingga akan dapat mengembangkan rasa mandiri dan tidak ketergantungan. Sehingga orang tua harus toleran dan harus tegas. Yang ketiga yaitu inisiatif versus guilt atau inisiatif melawan rasa bersalah. Hal ini terjadi pada usia 3-5 tahun. Di usia ini, anak-anak terlihat secara aktif, perilaku memiliki tujuan yang melibatkan inisiatif. Anak mengembangkan perasaan bersalah jika tidak nyaman, jika mereka melihat diri mereka sebagai individu yang tidak bertanggung jawab dan dibuat cemas yang berlebihan. Contohnya, pada tahap ini, masa anak bermain di mana seorang anak ingin belajar dan mampu belajar terhadap tantangan dunia luar serta mempelajari kemampuan-kemampuan baru yang memiliki tujuan. Yang keempat yaitu industri versus inferiority atau industri melawan inferioritas. Tahap ini terjadi pada usia 6 tahun sampai remaja awal. Pada tahap ini, anak mengarahkan energi mereka terhadap pengetahuan dan menguasai keterampilan intelektualnya. Namun terdapat bahayanya, yaitu anak dapat berkembang rasa rendah diri dan tidak produktif serta ketidakmampuan. Contohnya, anak akan merasa senang dan dihargai jika mendapatkan apresiasi atas prestasi yang didapatkan. Namun, anak akan merasa sedih dan rendah diri jika prestasi yang didapatkan itu tidak diapresiasi. Yang tahap kelima yaitu identity versus role confusion. Tahap ini terjadi pada usia remaja. Pada tahap ini, individu mulai mencari tahu siapa mereka, mengenai apa yang mereka mau, dan di mana mereka hidup nantinya. Anak-anak mengeksplorasi perannya untuk menyongsong masa depannya. Contohnya, pada masa lulus SMA, anak kebingungan dalam menentukan untuk kuliah atau lanjut kerja. Pada tahap ke-6 yaitu intimacy versus isolation atau intimasi melawan isolasi. Tahap ini terjadi pada masa dewasa awal yaitu usia 20-30 tahun. Tugas perkembangan adalah membentuk hubungan positif yang erat dengan orang lain. Bahayanya yaitu
seseorang akan gagal untuk membentuk hubungan intim dengan pasangan romantis atau teman dan menjadi terisolasi secara sosial. Contohnya, seseorang yang berkomitmen untuk menjalin pernikahan atau untuk memilih kehidupannya sendiri. Yang ketujuh yaitu generativity versus stagnation, yaitu pembangkitan melawan stagnasi. Tahap ini terjadi pada masa dewasa pertengahan, yaitu 40-50 tahun. Pembangkitan berarti mentransmisi sesuatu yang positif kepada generasi berikutnya. Contohnya, orang tua dapat mengajari anaknya untuk tumbuh menjadi generasi berikutnya, menjadi generasi yang baik dengan penanaman karakter yang baik. Namun, jika orang tua tidak mendidik anak dengan penanaman karakter, maka anaknya tidak akan menjadi generasi yang unggul. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu tahap integrity versus desperate atau integritas melawan putus asa. Tahap ini terjadi pada masa dewasa akhir, yaitu 60 tahun sampai meninggal. Contohnya, orang tua akan melihat hidup mereka sebagai hidup yang terintegritas secara positif dan layak. Sebaliknya, orang dewasa menjadi putus asa jika melirik ke belakang mereka, ya terutama mengenai hal-hal negatif yang pernah dialaminya. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.